warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar dengan Ustazah Mira Astuti MZ. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Selamat belajar. Sebelum belajar, silahkan anak Ustazah siapkan alat tulis dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ustazah. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat. Nah, sudah baca doa kan? Nah, sebelum kita belajar, ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak ustazah dapat melakukan operasi hitung perkalian. Yang kedua, anak ustazah dapat melakukan operasi hitung pembagian. Yang ketiga, anak ustazah dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung operasi hitung bilangan bulan. Nah, materi yang pertama yaitu tentang perkalian. Nah, mengingat kembali kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau pada perkalian ada catatan kecil juga yang harus anak ustazah ingat. Jika positif kali positif hasilnya positif. Jika positif dikali negatif hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif hasilnya negatif. Jika negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, ingat, negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Contoh 1, 3 kali 10. Positif dengan positif hasilnya positif. Berapa 3 kali 10? 30. Contoh yang nomor 2, 4 dikali negatif. 4 bernilai positif, 3 bernilai negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 4 dikali 3, 12. Nah, kemudian negatif 4 dikali 3. 4 nilainya negatif, 3 nilainya positif. Negatif dikali positif hasilnya tadi negatif. Berapa 4 kali 3? 12. Ya. Nah, sekarang coba lihat contoh nomor 3. Contoh nomor 3, bagaimana kalau negatif dikali dengan negatif? Misalnya, negatif 5 dikali negatif 4. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. 5 dikali 4 hasilnya 20, berarti positif 20. Yang B, negatif 12 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 12 dikali 3 hasilnya 36. Nah, sudah paham anak ustazah? Nah, tugas yang pertama, silakan anak ustazah menyalin catatan ini di dalam buku tulis matematika. Nah, yang kedua, nanti ustazah akan memberi soal 5 buah. Ini dia. Nah, silakan untuk latihannya anak ustazah buka buku cetak halaman 11, kerjakan latihan nomor yang sudah ustazah lingkari. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembagian. Nah, di dalam pembagian juga ada catatan kecil sama dengan perkalian tadi. Jika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Jika positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Di sini saya memberikan 3 buah contoh soal. Contoh yang pertama, 12 dibagi 3. 12 nilainya positif, 3 juga nilainya positif. Berarti hasilnya juga positif. Berapa 12 dibagi 3? 4. Betul sekali. Contoh nomor 2, 12 dibagi min 4. 12 positif, 4 negatif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Berapa 12 dibagi 4? 3. Yang nomor 2, min 12 dibagi 3. 12 nilainya negatif, 3 nilainya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Hasilnya negatif 4. Contoh soal nomor 3. Bagaimana kalau negatif dibagi dengan negatif? Negatif 12 dibagi negatif 4. Negatif 12 nilainya negatif,
4 nilainya juga negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif, berarti positif 3. Yang contoh B, negatif 12 dibagi negatif 3 hasilnya berarti positif 4. Nah, kalau intinya dalam operasi hitung penjumlahan dan perkalian ini anak ustazah harus hafal yang namanya perkalian dan pembagian. Kalau misalnya anak ustazah sudah hafal perkalian dan pembagian, insya Allah soal sesulit apapun pasti bisa anak ustazah kerjakan. Nah, jangan lupa mencatat catatan ini. Setelah itu kerjakan latihan berikut ini. Nah, untuk latihannya, silakan buka buku cetak halaman 12, kerjakan latihan pada soal yang sudah ustazah lingkari. Kita masuk ke dalam materi operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran ini nantinya akan terdapat soal ada perubahan, ada pembagian di dalam satu soal. Nah, rumusnya apa? Anak ustazah harus menghafal rumus KBAU. Jadi dikenal dengan istilah KBAU. K untuk perkalian, B untuk bagi, pembagian, T artinya tambah untuk penjumlahan, dan U artinya kurang untuk pengurangan. Maksudnya apa? Jadi jika di dalam satu soal itu terdapat dua operasi hitung atau lebih, misalnya ada penjumlahan, pembagian, maka yang didahulukan pertama sekalinya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Kita lihat contoh nomor 1, 2 ditambah 12 dibagi 3. Nah, di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Ingat tadi tingkatannya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan soal pembagian. Berarti 2 yang kita turunkan, 12 dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Contoh nomor 2, 2 dikali negatif 4 ditambah 20 dibagi 4. Kita selesaikan terlebih dahulu soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Mana saja itu? Ini 1, yang ini 1. 2 dikali negatif 4 berapa? Negatif 8. 20 dibagi 4 berapa? 5. Berarti negatif 8 ditambah 5. Berapa negatif 8 ditambah 5? Negatif 3. Kita lihat contoh soal nomor 3. 14 dibagi 7 ditambah negatif 2 dikali 10. Nah, di sini lihat ada plus dan minus yang bertemu. Maka kita selesaikan dulu yang ini. 14 dibagi 7 positif ketemu negatif hasilnya negatif 2 dikali 10. Kita selesaikan